warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andre Emiansyah Putra dengan NIM 2205 110951 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau dalam mata kuliah Teori Sastra. Kali ini saya akan membahas teori strukturalisme dalam teori sastra. Baik, apa itu teori strukturalisme? Pendekatan struktural merupakan suatu pendekatan awal dalam sebuah penelitian sastra. Di samping itu, pendekatan struktural juga sangat penting bagi sebuah analisis karya sastra. Strukturalisme sastra adalah pendekatan yang menekankan unsur intrinsik yang membangun sebuah karya. Oleh sebab itu, dengan tidak adanya analisis melalui struktural, maka intrinsik dalam suatu karya sastra tidak dapat digali secara dalam. Baik, untuk sebagai contoh, saya akan menampilkan sebuah puisi yang berjudul Tak Sepadan karya Chairil Anwar. Berikut videonya. Aku kira beginilah nanti jadinya. Kau kawin, beranak, dan berbahagia. Sedang aku mengembara serupa Asferos, dikutuk sumbahi Eros. Aku merangkaki dinding buta, tak satu juga pintu terbuka. Jadi, baik juga kita padami unggunan api ini, karena kau tidak akan apa-apa. Aku terpanggang, tinggal rangka. Baik, di sini saya akan langsung membahas diksi. Apa itu diksi? Diksi merupakan pilihan kata-kata yang digunakan dalam puisi yang merupakan hasil pemilihan secara cermat. Sedangkan diksi pada puisi Tak Sepadan yaitu kata-kata khas yang dipilih dalam puisi Tak Sepadan di atas antaranya aku, kawin, beranak, berbahagia, serupa, Ahasveros, Eros, dinding buta, padami, dan rangka. Apabila kata kawin diganti dengan kata menikah, jelas akan mengurangi rasanya. Baris yang berbunyi kawin bila diganti dengan menikah akan jadi seperti ini. Kau menikah, beranak, dan berbahagia. Jelas sekali rasanya akan jauh berbeda dan baris itu terasa sumbang karena kata menikah merupakan kata baku yang tepat dipakai dalam kata-kata resmi dan formal. Begitupun yang terjadi bila kata beranak diganti dengan kata lain yang mempunyai makna denotatif yang sama. Misalnya dengan kata mempunyai anak, baris itu pun mungkin bunyinya akan seperti ini. Kau kawin, mempunyai anak, dan berbahagia. Baik, masuk ke imaji. Imaji adalah kesan indera yang muncul dalam puisi antara lain penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan, perasaan gerak. Imaji dari puisi Tak Sepadan yaitu dapat ditemukan bahwa penyair menggunakan pengimajinasian visual dan taktil. Perhatikan bait ke-1. Penyair menggunakan imajinasi visual. Ia menggambarkan bahwa si aku melihat si kau hidupnya berbahagia dan kemudian ia membandingkan dengan hidupnya yang jauh dari bahagia. Penyair menggambarkan Bagas Ahasveros yang dikutuk Eros untuk terus mengembara selama hidupnya. Langsung kepada rima. Apa itu rima? Rima adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi dan menggambarkan perasaan pengarang. Pada puisi karya Chairil Anwar di atas, rima atau pengulangan bunyi dapat dilihat pada bait ke-1 dan bait ke-3. Di sana terdapat rima asonansi dan rima kembar. Perhatikan pada bait ke-1 baris kedua dan pada bait ke-3 baris pertama. Terdapat pengulangan bunyi i pada semua kata dalam baris tersebut. Rima atau pengulangan bunyi ini disebut rima asonansi. Contohnya berikut kita lihat. Beginilah nanti jadinya. Bait ketiga, jadi baik juga kita padami.
Kemudian pada bait ketiga di sana terdapat pengulangan bunyi atau rima A dan I pada akhir di tiap barisnya yang berpola AA, BB. Rima seperti ini disebut dengan rima kembar. Baik, langsung ke majas. Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membuat karya sastra semakin hidup. Gaya bahasa yang digunakan dalam puisi tak sepadan antara lain eponim, personifikasi, dan hiperbola. Perhatikan pada bait ke-1 baris ke-4 dan baris ke-2 baris pertama. Sedang aku mengembara serupa Ahasverus, dikutuk, sumpahi, eros. Gaya bahasa yang dipakai pada baris itu adalah gaya bahasa eponim, yaitu gaya bahasa yang menyatakan suatu sifat dengan gambaran mitos-mitos. Kemudian perhatikan pada bait kedua baris kedua aku merangkak dinding buta. Pada baris tersebut menggunakan gaya bahasa personifikasi, yaitu gaya bahasa yang menggambarkan benda mati seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Kemudian pada bait ketiga baris keempat aku terpanggang tinggal rangka. Pada baris tersebut gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa hiperbola atau gaya bahasa yang melebih-lebihkan. Seperti pada bait tadi, penyair melebihkan kondisi perasaannya yang seolah-olah terpanggang dan tinggal rangka. Baik, langsung kepada makna. Makna adalah arti atau isi yang ada di dalam sebuah puisi yang didapat oleh pembacanya. Makna dalam puisi tak sepadan yang menggambarkan kisah rumitnya terkait percintaan. Ia memprediksi berbagai kemungkinan yang akan dihadapi oleh tokoh kau. Di sisi lain, tokoh aku menderita dan menggambarkan dirinya sendiri sebagai Ahasverus. Rasa putus asa yang dihadapi tokoh aku dituangkan pada dewa nafsu. Ia hilang hara sekalipun fisiknya tidak terluka. Pada akhirnya, tokoh aku mengakhiri hubungannya karena merasa tidak cocok dengan pasangannya. Baik, itulah beberapa teori strukturalisme menurut saya. Apabila ada yang salah, saya minta pendapat melalui komentar. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Untuk itu saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.